Rumah tangga Jonathan Frizzy atau Ijong dengan Dena Devanka memang sedang menjadi sorotan. Rumor keretakan rumah tangga Jonathan Frizzy dan Dena Devanka beredar usai Ijong disebut-sebut terlibat cinta lokasi dengan lawan mainnya di sinetron. Curhatan penuh makna yang diunggah sang istri di media sosialnya membuat publik pun bertanya-tanya apa arti curhatan itu. Baru-baru ini, Paman Ijong Benny Simanjuntak pun angkat bicara tentang rumah tangga sang keponakan. Lantas, apa saja yang diungkapkan sang paman? Hubungan Jonathan Frizzy dan Dena Devanka sesungguhnya sudah cukup lama dibangun. Menggelar pernikahan pada tahun 2012, saat itu pernikahan mereka pun sempat diwarnai drama. Tapi seperti apa Ijong dan Dena menjalani rumah tangga mereka sebelum kabar keretakan mencuat? Benarkah meski sibuk dengan jadwal syuting, Ijong selalu menomorsatukan keluarganya? Gonjang-ganjing rumah tangga Jonathan Frizzy dengan Dena memang masih penuh misteri. Termasuk kabar kedekatan Ijong dengan Ririn Dwi Ariyanti. Ririn adalah lawan mainnya di sejumlah sinetron. Kedekatan mereka pun terjalin baik tidak hanya dalam akting, tapi juga di dunia nyata. Lantas seperti apa cara mereka membangun chemistry? Benarkah di saat rumah tangga Ijong dikabarkan retak, pernikahan Ririn dengan Aldi Bragi juga sedang bermasalah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisru rumah tangga antara Jonathan Frizzy atau Ijong dengan Dena Devanka sedang menjadi perhatian publik. Kabar keretakan rumah tangga mereka beredar usai Ijong disebut-sebut terlibat cinta lokasi dengan Ririn Dwi Ariyanti, lawan mainnya di sinetron. Apalagi akhir-akhir ini, Dena sering membuat postingan beraroma galau di media sosialnya, sehingga membuat publik makin bertanya-tanya ada apa dengan rumah tangganya. Memang, dari sejumlah postingannya, ibu 3 anak ini seperti mengisyaratkan sebuah problematika. Banyak sinyal yang seolah sengaja dikirimkan Dena entah untuk siapa. Seperti postingan yang belum lama diunggah berikut ini. At the end, there is only 4 of us. Keep holding hand to stay stronger together. Guess what we have is unconditional love. Pada akhirnya, hanya kita berempat yang tetap berpegangan tangan untuk tetap lebih kuat bersama. Karena yang kita miliki adalah cinta tak bersyarat. I will give you my soul for these 3 munchkins. I prefer to be happy than sad. And I know these angels sent from God to make my life as colorful as rainbow. Aku akan memberikan jiwaku untuk 3 buah hatiku. Aku memilih untuk bahagia daripada sedih. Dan aku tahu 3 malaikat ini dikirim Tuhan untuk membuat hariku berwarna seperti pelangi. Lalu seperti apa sebenarnya pendapat Dena tentang pekerjaan sang suami yang sering berakting mesra dengan lawan jenis? Nonton ya itu dia bikin baper banget karena dia romantis banget kan gitu loh. Romantis juga dong. Aku bilang ada masalah sih, udah biasa lah, udah profesi santai kita. lah
Iya, kan mereka tahu profesinya, Iya, pasangannya ada profesi. masing-masing. Mungkin belum tentu tahu juga kali. Emang nonton nih di rumah suamiku. Lagian kalau kita baru main mungkin dia boleh cemburu ya. Itulah acting, jangan ada yang percaya kalau dia itu serius. Enggak serius sama sekali. Dan di tengah prara rumah tangga Jonathan Frizzy dengan Dena Devanka yang belum terang benar, tiba-tiba muncul Benny Simanjuntak yang tak lain adalah paman Ijong. Dengan sangat jelas, Benny menyebutkan bahwa pernikahan keponakannya itu memang sedang ada masalah. Ia seperti sedang meluapkan kekesalannya, terutama karena sejak menikah dengan Dena, Ijong seperti tak tersentuh. Sepanjang 9 tahun, ia tak bisa mengakses dan berkomunikasi dengan keponakannya itu. Harusnya kalau mau langgeng perkawinan dan hubungan baik, lakukan yang terbaik buat suamimu. Menjadilah ibu yang baik, jangan ibu yang ngatur. Selama ini, ponakan saya sudah mengikuti kau. Menjauhi keluarganya, jauh dari saya yang membuat dia seperti sekarang. Ya, dia bisa menjauhi saya adalah pengganti dari abang saya yang sudah meninggal. Jonathan itu sangat baik dan penurut. Ya, sangat baik dan penurut. Dia hanya menginginkan diberi kesempatan di luar rumah syuting, cari uang untuk anak, untuk istri. Terus sekarang kau cemburuin dia bekerja. Terlalu. Saya sejak sekarang, mulai saat ini saya akan turun tangan untuk membela ponakan saya. Bagaimanapun itu darah daging saya. Anak Jonathan itu Simanjuntak. Jangan bikin masalah, jangan sampai pengadilan nanti yang menentukan, kalian tidak bisa apa-apa. Saya berharap ada setitik bisa ditolong perkawinan ini. Tapi kalau ditanya ke saya, cerai. Kemunculan paman Jonathan Frizzy semakin memperjelas bahwa memang ada persoalan di dalam rumah tangga Ijong dan Dena. Lantas, seperti apa selama ini Ijong dan Dena menjalani pernikahannya sebelum kabar keretakan mencuat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Perjalanan rumah tangga Jonathan Frizzy dengan Dena Devanka memang bukan sebentar. Mereka berpacaran cukup lama sebelum akhirnya memutuskan melangkah ke pelaminan pada 27 Mei 2012. Tapi pernikahan itu sempat disembunyikan dan baru terendus publik pada bulan Desember 2012 saat mereka mengadakan resepsi pernikahan. Publik hanya mengingat bahwa saat itu Benny Simanjuntak yang tak lain adalah paman sekaligus sosok di balik popularitas Ijong tidak tampak hadir dalam pernikahan keponakannya. Momentum itu pula yang kini diungkit Benny sebagai sesuatu yang sengaja dilakukan oleh istri keponakannya. Dia istrinya Ijong dan kami sudah menikah secara baik-baik gitu teman. Namanya siapa? Dena Azalia. Iya, dan kita pacaran sih sebenarnya udah lumayan lama. Mungkin teman-teman belum cukup tahu, kita udah sekitar 7-8 tahun. Udah gitu suka duka kita lalui sama-sama. Ya, dan sekarang emang kita orangnya nggak go public, kita sudah bersama dan ini adalah istrinya Ijong gitu. Mohon doa aja yang terbaik dan yang pasti kita sekarang klarifikasi ya. Gimana mungkin gini sih, kita kebetulan di sini ada keluargaku juga, itu persiapan dan Om Ben mungkin punya persepsi sendiri, punya statement lain, tapi yang pasti kan aku dan keluarga lain itu pengennya Ijong bahagia gitu ya Mas ya. Minta tolong juga teman-teman wartawan juga udahlah gitu, yang penting kan sekarang kita bahagia, nggak usah tunggu kita yang lain gitu. Iya, dan lagi Toh juga kan kita baik-baik semuanya. Aku udah cocok sama Dena dan sepertinya udah nggak ada lagi cewek lain gitu yang bisa mengerti aku. Udah tahu buruk-buruknya aku. Saya kehilangan ponakan yang saya sayangin,
yang dari kecil saya bina sampai besar, lalu saya jadiin artis, diambil oleh seorang perempuan yang tidak bisa mendekatkan diri dengan saya dan dengan keluarga saya, bahkan saya sendiri tidak dikasih untuk menghadiri perkawinannya. Pernikahan Jonathan Frizzy dan Dena yang sudah berjalan 9 tahun semestinya berhias kebahagiaan. Apalagi rumah tangga mereka semakin lengkap dengan hadirnya 3 buah hati sebagai perekat cinta keduanya. Sebagai ayah, Ijong juga terlihat begitu sayang kepada anak-anaknya. Di antara kesibukannya yang padat di lokasi syuting, ia pun juga masih sempat untuk membantu sang istri mengurus anak-anaknya. Kalau Zoe lebih dekat ke mamanya, kalau Abang Zack lebih dekat ke aku. Tapi ya kalau misalnya dibarengin gabung gitu ya sama-sama bisa deket juga. Jadi kalau misalnya kayak Zoe pernah dibawa ke acara TV gitu, dia takut sama orang awal kan, dia langsung meluk terus kenceng gitu, dia nyari aku gitu. Ya namanya anak sendiri pasti cari-cari juga sih. Aku nggak pernah putus komunikasi sama anak-anak sih. Repot sih nggak ada. Yang pasti kita bahagia sekali, kita bersyukur dikasih anak kembar. Banyakan senengnya sih gitu. Kalau yang orang bilang ribet nggak sih jagain segala macam, itu tergantung kitanya. Ya kita ngejar dia lari, kita capek ya, kalau kita happy kita pasti nggak capek gitu. Jadi kalau dibilang ribet nggak, aku happy sekali. Kalau misalnya kayak aku kalau pulang dari syuting itu suka bawa makanan, itu pasti aku nyuapin. Dia overprotective banget sama anak. Kalau kejedot sedikit itu udah marah. Marahnya bukan ke babysitter atau apa, pasti ke mamanya. Ya udah, aku sih udah tauin dia ya gitu. Karena dia emang super sayang sama anak gitu kan. Jadi aku harus ngejaga gitu loh. Kadang-kadang serba salah juga kalau aku nggak cerita juga salah gitu kan. Jadi ya udah apa-apa ya aku ceritain. Perkembangan anak selalu aku cerita tiap hari ya. Rumah tangga Jonathan Frizzy dengan Dena Devanka memang sudah lengkap dengan hadirnya 3 bocah lucu-lucu buah cinta mereka. Tapi rupanya prahara datang tak diundang. Dan nama Ririn Dwi Ariyanti ikut tersangkut karena sering terlibat main bareng dengan Ijong. Tapi seperti apa cara Ijong dan Ririn membangun chemistry sehingga terlihat begitu menjiwai peran-perannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Konflik rumah tangga Jonathan Frizzy dan Dena Devanka yang mulai memanas ikut menyeret nama Ririn Dwi Ariyanti yang sering akting sebagai pasangan suami istri di sinetron. Sejumlah judul menempatkan Ijong dan Ririn dalam suasana syarat romantika. Akting mereka yang penuh totalitas terasa sangat menjiwai bagai terlibat dalam pusaran perasaan yang nyata. Kualitas akting Ririn dan Ijong mampu menghadirkan suasana romantis yang senyatanya. Lantas seperti apa cara mereka membangun chemistry? Sama pemain kan harus saling trust, harus saling percaya. Sama-sama runtuhin temboknya. Jadi akhirnya ya enak gitu. Akhirnya enak aja. Dia tahu aku banget sih, ya ampun. Temenan lama. Mbak, udah dikawinin Mbak. Masih suruh pilih lagi setelah nanyanya harusnya kemarin. Ya kita ya coba do the best aja. Kita temenan banget soalnya aja santai kan. Pernikahan kedua di sinetron juga bener. Kamu kan sebelumnya sama Mirce. Oh Mirce iya. Aku sebelumnya sama si Firman. Cuman kan hidup harus tetap berlangsung gitu, harus tetap maju. Ya di sini sekarang pemainnya kita ya kita yang dikembangkan gitu. Sama sih, maksudnya kan cerita, semua ada perjalanannya masing-masing. Kita sih pemain, pasti kita lakuin yang terbaik aja buat cerita.
Di saat rumah tangga Jonathan Frizzy dikabarkan sedang bermasalah, pernikahan Ririn Dwi Ariyanti dengan Aldi Bragi juga dikabarkan retak. Tanda-tanda bahwa hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja dapat dilihat di sosial media. Salah satunya yang ditunjukkan anak tiri Ririn yang unfollow sosmednya. Kabar ketidakharmonisan Ririn dan Aldi memang bukan kali ini saja terjadi. Sebab sudah sering terdengar bahwa rumah tangga yang mereka bangun sejak 2010 itu sedang bermasalah. Ya, saya RT-nya Bu Ririn. Nggak ada tuh, saya belum ada kabar berita kalau Ririn mau bercerai, nggak ada. Biasanya kan kalau orang-orang yang mau minta itu kan bikin surat pengantar dari kami, nggak ada. Aman dia. Belum ada berita, saya nggak tahu sampai sekarang. Udah lewat itu. Nah ya, ini fokusin aja. Kasihan si Ririn. Ririn punya keluarga. Ya, Ririn punya keluarga, suaminya juga suka datang. Jangan disangkut pautkan. Kenapa mesti Ririn yang berkeluarga kalau si Ijong mau nakal? Kenapa? Kenapa tidak ada yang lain? Banyak orang kaya yang suka sama dia. Kesian keluarga Ririn. Jangan pernah cemburuin orang di lokasi. Karena kemungkinan cinta lokasi itu terjadi. Terjadi. Tidak mungkin tidak. Tapi, ada tapinya. Selesai film ya selesai. Kita kan di syuting memainkan perasaan. Masa mungkin perasaan kita tahan-tahan? Yang penting profesional. Mau cinta lokasi jangan tinggalkan istri. Ingat anak istri gitu loh. Itu tuntutan pekerjaan memang harus mencintai pasangan. Kalau memang kalian harus berpacaran di dalam film itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, 3 kali sehari, jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.